Bayangkan ini, Indonesia hanya tinggal terpaut 2 pertandingan lagi menuju panggung tertinggi sepak bola dunia. Tapi jalan kita tidak mulus. Qatar, Arab Saudi, Irak, dan Uni Emirat Arab. 4 raksasa Asia yang 2 diantaranya akan satu grup dengan Indonesia, di mana pengalaman, kekuatan, dan trik-trik licik di lapangan. Inilah pertanyaannya, apakah timnas Indonesia sudah cukup kuat untuk menembus sejarah? Atau kita perlu darah segar dari pemain keturunan yang siap mengubah segalanya? Sebelum kita bongkar semuanya, mulai dari isu pemain naturalisasi terbaru, analisis mendalam soal tim diving Timur Tengah, hingga strategi Garuda untuk menghancurkan lawan sejak menit pertama. Pastikan kamu like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena video ini bukan sekadar konten, ini bisa jadi awal kebangkitan timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Selamat datang kembali di channel yang membahas sepak bola Indonesia secara mendalam dan tanpa basa-basi. Hari ini kita akan membedah satu topik besar, apakah timnas Indonesia butuh tambahan pemain untuk menghadapi round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan percayalah jawabannya nggak sesimpel ya atau tidak. Seperti yang sudah kita tahu, timnas Indonesia resmi masuk ke babak keempat. Ini adalah sejarah, tapi ini juga tantangan nyata. Format babak keempat berarti kita harus hadapi 2 tim tangguh lainnya, main round robin, dan hanya juara grup yang lolos langsung ke Piala Dunia. Pembagian pot jadi sangat penting. Indonesia masuk ke pot 3, artinya kemungkinan besar kita akan bertemu tim kuat dari pot 1 dan pot 2. Dari pot 1, ada Qatar dan Arab Saudi. Dari pot 2, ada Irak dan Uni Emirat Arab. Gak main-main kan? Qatar itu tuan rumah Piala Dunia 2022. Arab Saudi pernah kalahkan Argentina. UEA punya pemain-pemain dengan fisik dan teknik bagus. Irak, well, kita udah tahu kualitas mereka karena kita sering bertemu. Tapi sekarang pertanyaannya, apa timnas kita siap? Sekuat-kuatnya skuad kita saat ini. Di atas kertas Indonesia masih jadi underdog. Tapi jangan salah, sepak bola bukan soal statistik. Ini soal kesiapan, strategi, dan yang penting komposisi pemain yang tepat. Dan disinilah kita mulai mempertanyakan, apakah perlu ada tambahan pemain? Khususnya pemain keturunan yang sedang dibicarakan untuk dinaturalisasi. Karena ketika masuk babak ini, kita nggak bisa lagi asal. Harus ada pemain yang bisa bikin perbedaan. Perjalanan ke babak keempat ini adalah pencapaian. Tapi ingat, ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Dan seperti naik level di game, musuhnya makin sulit. Dan kita juga harus naik level, baik dari sisi pemain, taktik, maupun mental. Ketika bicara peluang lolos ke Piala Dunia, satu hal yang nggak bisa kita abaikan adalah kualitas individu pemain. Dan di titik ini publik mulai bertanya-tanya, apa timnas Indonesia perlu menambah pemain keturunan? Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemain keturunan memberi dampak signifikan. Kita sudah lihat Jay Itzes yang tampil luar biasa saat lawan Cina dan Tom Haye yang selalu stabil di lini tengah. Tapi sekarang kita butuh lebih. Lalu ada satu pertanyaan besar, posisi mana yang paling urgent? Menghadapi tim Timur Tengah, bola-bola atas akan jadi mimpi buruk kalau kita tidak siap. Di sisi lain, naturalisasi bukan solusi instan. Harus ada adaptasi, chemistry, dan tentu saja kesiapan mental. Kita tidak mau ulang kesalahan masa lalu di mana pemain dinaturalisasi hanya karena status Eropa, tapi gagal beradaptasi dengan permainan khas Asia Tenggara. Namun kalau kita bicara strategi jangka pendek untuk lolos ke Piala Dunia, naturalisasi tetap jadi opsi logis. Karena kita butuh pemain yang sudah terbiasa dengan tekanan tinggi dan tidak gugup saat main menghadapi tim besar. Tapi berapa banyak pemain yang ideal untuk ditambah? Ini yang harus jadi perhitungan. Terlalu banyak wajah baru bisa ganggu harmoni skuad. Terlalu sedikit bisa kurang tenaga saat rotasi dibutuhkan. Keseimbangan adalah kunci. Jadi, apakah kita butuh tambahan pemain keturunan? Kalau melihat lawan-lawan kita nanti, jawabannya iya. Tapi harus yang benar-benar siap tempur, bukan sekadar asal punya paspor. Dan ingat, pemain hebat sekalipun tetap harus menyatu dengan sistem timnas. Kalau kita bicara soal lawan-lawan dari Timur Tengah, selain kualitas teknis dan fisik mereka, ada satu elemen yang selalu bikin frustrasi, drama. Diving, provokasi. Dan bagusnya, ini bukan hal baru buat timnas kita. Ambil contoh paling segar, Indonesia U23 lawan Qatar di Piala Asia 2024. Kita kehilangan Ivar Jenner karena kartu kuning kedua yang jujur saja sangat dipaksakan. Kontak minimal, tapi lawan jatuh seperti kena tackle 2 kaki. Dan bukan hanya itu,
Di laga yang sama, kita juga dihukum penalti dari insiden yang sebenarnya bisa diperdebatkan. Tapi inilah permainan mental mereka. Mereka tahu bagaimana memancing emosi lawan. Skenario seperti ini juga pernah terjadi di level senior. Masih ingat laga lawan Bahrain di masa lalu? Di mana tambahan waktu yang lumayan panjang sehingga skor jadi imbang 2-2. Tim seperti Qatar, Arab Saudi, dan UEA punya gaya main berbeda-beda, tapi satu kesamaan mereka, cerdik dalam tanda kutip. Haruskah kita ikut-ikutan diving? Tentu tidak. Tapi kita harus lebih pintar. Harus tahu kapan jatuh itu perlu, kapan harus protes, dan kapan harus jual pelanggaran di waktu yang tepat. Satu momen kecil bisa menentukan nasib. Penalti, kartu merah, atau gol offside yang tidak diakui. Semua itu bisa terjadi dalam sekejap. Maka dari itu, kita tidak hanya butuh pemain yang kuat, tapi juga yang sadar situasi dan bisa kontrol emosi. Jadi, kalau kita mau bicara soal peluang melawan tim-tim kuat dan cerdik dari Timur Tengah, kita harus belajar dari masa lalu. Kita harus mulai adaptasi. Tidak berarti mengorbankan sportivitas, tapi bermain cerdas, bukan hanya keras. Apa pertanyaan yang sangat penting, seperti apa seharusnya Indonesia bermain di babak keempat nanti? Apakah kita harus langsung agresif dan mencetak gol cepat? Atau justru main sabar, fokus bertahan, dan manfaatkan kesalahan lawan? Melawan tim Timur Tengah, strategi menyerang total bisa jadi bumerang. Mereka punya kecepatan di sayap dan striker dengan kualitas individu yang bisa bikin gol dari setengah peluang. Tapi di sisi lain, kalau kita terlalu bertahan, kita seperti undang bencana. Masalahnya bukan hanya teknis. Ini soal mentalitas. Kalau kita kebobolan duluan, tekanan langsung naik. Kalau kita bisa unggul duluan, justru mereka yang bisa panik. Apalagi tim seperti Qatar yang kadang terlalu percaya diri saat jadi tuan rumah. Tapi semua strategi akan percuma kalau kita tidak disiplin dan fokus sepanjang 90 menit. Jadi, apapun pendekatannya, menyerang atau menunggu, kuncinya ada di kompaknya tim dan kedewasaan membaca situasi. Sampai di sini, kita udah bahas semuanya lawan-lawan berat di pot 1 dan pot 2, peluang tambah pemain keturunan, hingga strategi melawan tim-tim cerdik Timur Tengah. Tapi sekarang pertanyaan utamanya adalah, apakah Indonesia benar-benar punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia? Jawabannya, ya, kita punya peluang. Tapi tidak mudah. Dan tentu saja, konsistensi akan jadi kunci. Nggak boleh ada pertandingan yang anggap remeh. Setiap poin sangat penting. Bahkan satu hasil imbang bisa jadi pembeda antara lolos atau tidaknya ke Piala Dunia. Tentunya semua berharap kita bisa melihat bendera merah putih berkibar di Piala Dunia 2026. Bukan mimpi lagi, tapi cita-cita yang sedang kita wujudkan bersama-sama. Kita tahu ini tidak mudah, tapi bukan berarti mustahil. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya karena kita akan terus bahas update Timnas Indonesia. Sampai berjumpa di video selanjutnya.